Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Bu Neneng. Waalaikumsalam, Bu Neneng. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Pak Buyung dan Ibu Siti Asia ya. Dalam kesempatan ini, mohon maaf, suara saya agak-agak kurang enak ini ya. Bagaimana, apakah bisa didengar dengan baik? Sudah Bu. Sudah Bu, Alhamdulillah. bisa Bu. Baik. Begini, untuk kesempatan kali ini, yang akan menjadi coach adalah Bapak Buyung Budiaman ya. Betul Ibu. Yang menjadi coachnya Ibu Siti Asia. Ya Baik Bu. betul. Oke, baik. Untuk kesempatan ini pula, Pak Buyung kira-kira kemampuan apa yang ingin Bapak kembangkan? Kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik kalau begitu. Kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot sebagai coach ya. Oke, baiklah Bapak. Kalau begitu, menurut Bapak, apakah saya lebih baik on cam atau off cam saja demi kelancaran perjalanan coaching nanti? Enakan on cam Bu. On cam ya. Berarti Ya, saya tetap di sini, saya hanya mematikan mic-nya ya. ya Ibu. Oke, baik kalau begitu. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Asia. Iya Pak Buyung, ada yang ingin saya ceritakan nih Pak Buyung. Pak Buyung, apakah ada waktu? Alhamdulillah Bu, selalu ada buat Ibu. Oke. Gimana Bu Siti, apa kabar? Alhamdulillah baik nih Pak. Ya, silakan Bu, diungkapkan. Iya Pak, ini saya ingin eh, mengajukan keluh kesah nih Pak. Bagaimana kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak? Iya Bu, memang pembelajaran diferensiasi itu agak meresahkan juga emang buat guru-guru. Ya, silahkan dilanjutkan Bu. Itu persoalannya di mana ya? Persoalannya adalah kesulitan ruangan begitu ya Pak. Maksudnya ketika saya pribadi nih sedang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, lalu kan kita juga katanya harus menerapkan pembelajaran dengan bermain dan bermakna begitu ya Pak. Tapi ini tidak mendapat support dari lingkungan begitu Pak. Katanya kalau ketika anak-anak itu bermain cenderung malah mengganggu KBM di kelas sebelah. Itu bagaimana ya Pak? Kalau kondisi Ibu sekarang seperti apa ya? Sekarang yaitu yaitu Pak. Jadi kalau misalnya saya melaksanakan games gitu ya Pak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui permainan yang bermakna, eh, dapat teguran gitu Pak dari kelas sebelah karena terlalu bising gitu Pak. Oh, baik. Kalau yang Ibu harapkan seperti apa? Saya harapkan sih mereka bisa memahami gitu Pak bahwa memang ketika jam-jam terutama di jam-jam habis zuhur itu ya Pak ya yang jam-jam rawan memang kita sudah tidak bisa hanya belajar di dalam kelas saja mana kelasnya panas begitu ya Pak. Jadi ada baiknya kita sekali-sekali gitu bermain dengan tetap permainan-permainan yang bermakna gitu Pak. Itu harapan saya itu mereka bisa memahami itu begitu Pak. Baik Ibu. Apakah Ibu sudah membuat sebuah rencana? Iya Pak, jadi rencana saya itu rencana jangka pendeknya adalah atau jangka pendek ya 3 sampai 6 bulan ke depan itu saya ingin memberikan apa ya pemahaman gitu Pak kepada rekan-rekan guru bahwa kita memang tidak harus belajar di dalam kelas gitu Pak. Kita bisa kok belajar di luar kelas begitu. Nah, baik. Kemudian dari persoalan tadi ya, kalau mungkin dikategorikan 10 angka atau rasio dari 1 sampai 10, itu ada di angka berapa, Bu? Iya Pak, jadi untuk permasalahan ini di angka 5 ya Pak untuk saya pribadi. Yang Ibu harapkan nanti, Ya, yang saya harapkan nantinya adalah ke depannya itu pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diterapkan di sekolah saya dengan maksimal ya kira-kira di angka 7 dulu lah Pak, tidak terlalu tinggi. baik dari yang ketujuh ya. Kemudian
eh, langkah dan strategi apa yang Ibu akan terapkan? Langkah pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan eh, apa ya koordinasi Pak, koordinasi dengan pimpinan, dengan wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan dan lain sebagainya untuk melaksanakan IHT dan memberikan persamaan pandangan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu penting, bahwa pembelajaran sambil bermain dan bermakna itu penting, itu Pak. Iya, Bu. Kemudian dari persoalan Ibu tadi, jadi ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kelas sebelah komplain ya, Bu. Iya Bu, iya Pak, iya Pak. Jadi di kelas sebelah itu banyak yang kayak bukan banyak sih, beberapa yang di tepat sekali di sebelahan itu kayak merasa terganggu gitu Pak. Nah, dalam kondisi tersebut, eh, apa Ibu sudah mengetahui hal yang membuat kelas sebelah itu komplain? Iya, merasa terganggu Pak, karena kebetulan memang kelas itu tidak menggunakan tembok ya Pak, partisinya. Jadi memang suaranya, memang saya akui cukup mengganggu di kelas sebelah begitu Pak. Nah, jadi harapan Ibu itu agar kelas sebelah eh, tidak komplain gitu kan ya? Ya, jadi harapannya adalah semua pun memahami bahwa memang kita boleh gitu Pak, bermain sambil belajar lah istilahnya gitu. Dan kita juga harus saling mentolerir ya satu sama lainnya ketika memang kelas sebelah itu sedang melakukan permainan yang bermakna gitu. Jangan sampai langsung apa ya, apa ya, merusak permainan itu sendiri gitu. Jadi toh permainan bermakna juga kan tidak 3 jam gitu ya Pak ya, paling berapa menit sih begitu. Apakah kondisi tersebut membuat Ibu Siti tidak nyaman? Iya Pak, sebetulnya itu yang membuat tidak nyaman ya. Jadi saya tidak enak kepada anak-anak ketika saat itu dikomplain langsung gitu ya ketika sedang bermain gitu. Kemudian, apakah Ibu pernah terganggu dengan kelas sebelah? Sering Pak sebetulnya ya. Bahkan jika misalnya ada guru yang tidak masuk atau gurunya telat masuk kan pasti kelas sebelah juga rame ya Pak karena tidak ada gurunya. Tapi itu tadi, menurut saya kita memang harus memahami keadaan kita di lingkungan seperti apa. Karena memang kelas itu tidak menggunakan tembok, partisinya otomatis kan suaranya memang pasti apa terdengar di kelas yang sebelah begitu, Pak. Selama Nah, keyboard itu. kemudian, apa rencana Ibu eh, agar kelas sebelah sebelah Ibu itu merasa nyaman? Ya, baik Pak. Jadi rencana saya adalah yang pertama mungkin tidak melakukan permainan di dalam kelas, begitu Pak. Saya akan melakukan permainannya mungkin di luar kelas, misalnya entah di parkiran gitu ya Pak, atau di eh, apa di tempat-tempat yang tidak terlalu dekat dengan ruangan kelas. Nah, kemudian untuk mengeksekusi rencana tersebut, eh, apa yang Ibu butuhkan? Sudah pasti dukungan dari pimpinan, terus Kasek, sarana dan prasarana, karena kan saya menggunakan butuh misalnya kalau permainannya menempelkan kata di papan tulis berarti butuh papan tulis yang kecil-kecil itu ya Pak. Terus juga rekan sejawat juga yang mensupport kegiatan tersebut, dan pastinya adalah siswa-siswi yang kooperatif juga untuk melaksanakan permainan yang bermakna di luar kelas. Nah, baik. Untuk pembelajaran di luar kelasnya itu di mana, Bu? Tempat Eh, rencana spesifiknya. Rencana saya sih di parkiran depan ya Pak, depan masjid, karena kan itu kegiatannya itu setelah untuk kelas-kelas yang habis zuhur gitu ya Pak. Jadi kayaknya lebih baik di situ karena tidak akan mengganggu KBM atau tidak akan mengganggu kelas yang lain di kanan kirinya begitu Pak. Nah, baik. Karena pembelajaran di luar kelas, apakah Ibu sudah menganalisa mengenai tingkat kenyamanan keamanan siswa? Iya Pak, itu sudah saya perhitungkan dengan matang lah
istilahnya ya Pak. Jadi tadi untuk kenapa saya memilih di parkiran depan masjid karena di situ ada apa ya kanopi ya, jadi sehingga tidak terlalu panas untuk anak-anak. Lalu yang kedua jauh dari kelas sehingga anak-anak bisa bebas berekspresi. Yang ketiga tempatnya juga cukup luas jika memang nanti ada kegiatan-kegiatan yang membuat anak, harus melakukan kontak atau melakukan kegiatan fisik misalnya kayak menempelkan sambil berlari dan sebagainya, begitu, Pak. Kemudian dari rencana-rencana Ibu tadi ya, jadi persoalan eh, kelas sebelah komplain, kemudian persoalan pembelajaran berdiferensiasi, eh, sebesar apa komitmen Ibu untuk mengeksekusi hal tersebut? Iya, Atau Bapak. Jadi memang butuh, komitmen dan effort besar ya, Pak, untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena berarti saya melakukan pembelajaran yang di luar kebiasaan sekolah atau di luar, apa namanya, habit sekolah tersebut. Artinya mungkin akan menjadi satu-satunya, yang melaksanakan pembelajaran tersebut, tapi saya berharap dengan saya mulai itu nantinya ke depannya akan banyak guru-guru yang menyadari bahwa belajar itu tidak melulu harus baca buku atau menulis atau merangkum, bisa juga menggunakan, permainan-permainan yang seru tapi tetap bermakna, begitu, Pak. baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan dari tujuan sesi coaching ini, menurut Ibu sudah tercapai? Ya, tujuan dari sesi coaching ini alhamdulillah sudah ya, Pak. Jadi saya sudah mengetahui, dan mendapatkan pencerahan nih, Pak, bagaimana saya harus mengatasi permasalahan saya, dalam menghadapi komplainan, istilahnya begitu ya, Pak, komplainan, pembelajaran saya yang menerapkan permainan untuk mengakomodir, siswa-siswi dalam belajar, begitu, Pak. Nah, kemudian eh, rencana itu akan Ibu eksekusi kapan dan mungkin berapa Un lama? Untuk rencana ini akan saya laksanakan secepatnya ya, Pak, berarti bisa dilaksanakan dimulai, Selasa depan ya, Pak, karena setelah pembekalan gitu, di mana saya bisa hadir seutuhnya ketika melaksanakan pembelajaran. Baik, berarti mungkin setelah minggu depan kita bisa bertemu lagi ya. Iya, Pak, baik, Pak, siap. Nanti setelah minggu depan saya, ingin ke Bapak lagi untuk mendiskusikan ini apakah, apa, dapat capai atau tidak gitu, Pak, ya, pembelajaran saya. Ya, apakah sudah efektif atau belum? Mungkin demikian sesi coaching kali ini. Baik, Bapak, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan ke saya. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya Pak Buyung dan juga Ibu Siti Asia. Sama-sama Ini Ibu Neneng. luar biasa percakapannya menarik banget loh Pak, Ibu. Begini, Pak Buyung, bagaimana perasaan Bapak setelah menyelesaikan sesi coaching dengan Ibu Siti Asia? Saya merasa tertantang persoalan Bu Asia itu mungkin dirasakan hampir setiap guru ya mungkin. Persoalan antara satu kelas yang berdampingan memang sering terjadi sedikit konflik atau mungkin terjadi agak cekcok dan itu memang membuat kondisi guru jadi nggak nyaman. Kedua-duanya itu nggak nyaman. Oke, oke. Kalau dari sisi pelaksanaan coach-nya, Pak, Bapak sebagai coach, bagaimana perasaan Bapak sendiri dalam melaksanakan tugas coach? Apakah Bapak sudah merasa bahwa yang Bapak lakukan ini ideal? Berdasarkan percakapan Hmm. saya rasa apa yang saya coaching di sini sudah memenuhi alur mungkin ya. Kalau persoalan hasil karena itu akan eksekusinya minggu depan, jadi saya belum bisa simpulkan. Kalau perasaan senang, Bu Siti Hmm. itu
sangat care sekali Oke. terhadap siswa, terhadap kelas di samping. Oke, baik. Dari kesepakatan kita di awal bahwa Bapak sebagai coach ingin mengembangkan kompetensi eh, membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, yang akan diberikan Betul, Ibu. kepada coach. Nah, bagaimana penilaian Bapak terhadap kompetensi di bidang ini tadi? Menurut saya masih ragu apakah percaya karena saya sendiri masih belajar. Saya masih ragu apakah pertanyaan saya sudah berbobot atau belum. Makanya saya butuh seseorang termasuk Ibu Neneng itu untuk memberi masukan. Gitu. Oke. Dari Bapaknya sendiri bagaimana? Apakah ada poin-poin yang Bapak merasa yakin bahwa oh saya sudah benar nih melaksanakan bagian yang ini begitu? Jawabannya Mungkin agak ini ya Bu. ya. Eh, ada mungkin kalimat-kalimat yang kurang pas, gitu. Mm. Kurang tepat, seperti masih nyebutin kata mungkin. Ya, betul. Lalu Kemudian eh, tata bahasa masih kurang tersusun sistematik. ada lagi Pak? Saya rasa itu Bu. Oke. Oke, baik kalau begitu izinkan saya memberikan hasil dari pengamatan saya ya Pak ya. Oke, kalau dari apa yang sudah saya simak, saya perhatikan juga dari ekspresi wajah Bapak dan Ibu di sini. Suaranya Bu agak dikerasin. Iya. Di sini untuk prinsip-prinsip coaching, alhamdulillah sudah bisa dipenuhi semua ya Bapak Ibu ya. Eh, Pak Buyung sudah menerapkan prinsip kemitraan. Di sini Bapak tidak berlaku sebagai atasan, tetapi sebagai rekan kerja yang memang sih dalam percakapannya nggak begitu mengalir dalam artian sesantai yang kita inginkan gitu ya. Jadi masih ada kaku-kakunya gitu. Nah, itu mungkin karena dari apa ya, dari pembiasaan aja ya Pak ya. Nah, kalau untuk mindset, saya merasa sangat bahagia sekali menemukan bahwa Pak Buyung ini hebat sekali, sangat terbuka ya bisa bisa menggali juga tadi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Siti Asia. Lalu rasa ingin tahunya juga besar itu. Em, untuk mendengarkan aktifnya alhamdulillah, kalau di range 1 sampai 10 masuk di 8 sampai 9 sih ya, 8 setengahan gitu. Hanya untuk hal-hal yang masih perlu ditingkatkan agar bisa lebih melesat lagi itu yang saya catat seperti ini. Bapak masih menggunakan kalimat pertanyaan yang close question gitu loh. Pernyataan yang jawabannya tuh Betul cukup Bu. ya dan tidak benar ya tadi. Jadi kayak ada pertanyaan apakah? Nah, apakah gitu? Apakah Ibu sudah membuat rencana? Gitu kan. Jadi kan jawabannya cukup iya saya sudah gitu. Benar nggak sih? Betul, Gitu. betul, betul. Seperti itu. Lalu em, lebih Harusnya begini ya. em, Rencana apa yang udah dibuat? nah, betul begitu. Rencana apa itu? Jangan, apakah Ibu sudah membuat rencana? Gitu. Lalu dari persoalan Ibu kelas di sebelah itu apa yang diharapkan? Nah, itu kan masih masih oke gitu kan ya. Tapi giliran dalam kondisi itu berarti kelas sebelah terganggu. Nah, itu kan Bapak berarti sudah memasukkan apa ya, semacam praduga gitu kan, asumsi bahwa oh, kelasnya Bu Siti Asiah ini menimbulkan kebisingan untuk kelas lain gitu kan. Itu sih Ya tadi benar Bu, ada kalimat itu. ada Memang saya kalimat itu. habis mengucapkan juga, wah, salah nih. Oh iya bener langsung berasa gitu ya. Keren banget nih Pak Buyung sebenarnya tahu bahwa ini tuh kurang tepat gitu kan. Terus apa Ibu sudah mengetahui gitu kan tadi ya hal yang membuat kelas sebelah komplain gitu. Itu tadi pertanyaan yang saya tulis. Lalu Harusnya pertanyaan terbuka ya Bu. iya, harapan Ibu tidak komplain gitu ya. Nah, kata-kata Nah, ya itu itu salah ya, Bu. itu jadi menegaskan banget gitu loh bahwa ini pandangan pribadi saya benar gitu. Bu Siti Asia hanya perlu mengiyakan saja gitu. Lalu di bagian apakah Ibu sudah menganalisa tingkat kenyamanan dan keamanan siswa? Itu mungkin lebih baik diganti gitu loh.
bagaimana kondisi pembelajaran di ruang terbuka, Bu. Itu. Oh ya, itu lebih umum ya Bu ya. Lebih umum, betul sekali. Walaupun sebenarnya kita ngerasa Jadi kita nggak ngatur ya. ya, betul Pak, gitu. Jadi kalau kita menggunakan pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, seolah-olah kita nggak percaya ini Bu Siti sudah memikirkan itu apa belum gitu kan? Itu sih. Sebenarnya tadi saya juga hampir mau nanya, udah diizinin nggak tuh kan? Oke, Em, saya rasa itu aja sih untuk apa kekuatan dan juga hal-hal yang perlu Bapak tingkatkan lagi di kesempatan berikutnya. Nah, dari percakapan coaching yang sudah Bapak laksanakan dengan Bu Siti Asia, juga dari umpan balik yang saya berikan, bagaimana menurut Bapak ke depannya? Apa yang akan Bapak lakukan? Dari penjelasan Ibu, dari umpan balik dari Ibu itu sangat mencerahkan. Mungkin harus banyak latihan lagi untuk coaching karena mungkin jam terbang memang eh, pasti bakal bikin kita pengalaman. Karena ketika kita udah bicara, kadang kita nggak bisa ngontrol antara pikiran dengan kebiasaan pengucapan kita. Jadi yang mau dipikirin ini yang keluar bahasanya. Dengan penjelasan Ibu Supervisor, Bu Neneng, saya merasa tercerahkan. Oke, bisa lebih spesifik lagi Pak, tindakan apa yang akan Bapak lakukan gitu untuk meningkatkan hal-hal yang masih kurang tadi? Latihan, Bu. Latihan. Latihan coaching lagi, mungkin lebih banyak memberikan coaching kepada kawan-kawan, kepada Apakah guru-guru, mm-mm, kepada yang membutuhkan. mm-mm. Apakah Bapak membutuhkan orang lain untuk mendukung latihan Bapak ini? Butuh, Bu. Mhm. Bisa Bapak perjelas kembali seperti apa dukungan yang dibutuhkan itu? Pertama mungkin dukungan si kemudian dukungan perhatian, dan dukungan semangat, dukungan komunikasi, dukungan dari pimpinan juga. Seperti itu, Bu Neneng. Berapa lama Bapak akan melaksanakan tindakan aksi tersebut, Pak? Saya tidak tahu, Bu. Apakah Karena Bapak itu kan sedikit proses aja? belajar ya. Jadi Hmm, karena prinsipnya belajar sepanjang hayat, saya tidak batasi. Oke, baiklah kalau demikian, bagaimana Bapak bisa menyimpulkan kegiatan percakapan kita hari ini? Pertama kegiatan coaching tadi ya, Hmm. coaching bersama Ibu Siti, alhamdulillah lancar. Kemudian supervisi bersama Bu Neneng itu memberikan umpan balik yang bermanfaat sekali untuk saya. Itu, Bu. Oke, baik kalau begitu kita bisa akhiri ya Pak ya. Luar biasa senang sekali saya bisa menyaksikan uh, proses dari coaching yang dilakukan oleh Pak Buyung Budiaman dengan Ibu Siti Asia. Terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu semua. Sama-sama, Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng, Pak Buyung.